Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya sudah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Nominalnya saya nggak tahu berapa. Dia kalau misalnya kayak gitu, mendingan tanya aja lah ke pihak sana. Pihak sana kan yang lebih mengotot tuh, tanya aja lah ke pihak bapaknya Bibi atau pihak keluarganya. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Katanya mereka kan jangan tahu. Saya kan nggak tahu sama sekali. Saya nggak begitu artinya nggak begitu tahu. Kan yang ngurus asuransi saya juga ke Surabaya juga adiknya yang ngurus. Di data-data saya juga diambil, KTP juga dia minta sama saya. Ya sudah, kalau saya kan nggak ngurus sampai ke Surabaya, justru orang prudensial yang ya kalau masalah asuransi saya nggak ikut campur masalah asuransi yang enggak lah, yang punya Bibi. Cuman yang sekarang lagi diurus ini asuransi yang punya Vanessa itu lagi diurus, dan itu juga bukan saya ngotot ngurus, pihak prudensial yang menghubungi saya. Udah dikasih semua berkas-berkasnya dan saya ada di rumah berkasnya, itu juga masih saya tanda tanganin, terus harus ada KTP segala macam. Dia masih belum saya urus semua gitu. Jadi kalau asuransi yang lain kan saya nggak tahu menahu. Saya belum berpikir ke sana asuransi mau apa, terus cair gimana. Ya intinya pokoknya semuanya itu buat gala, sudah nggak ada yang lain. Kita akan cari jalan keluar. Mungkin kita akan mau ke Komnas HAM, gimana baiknya supaya ada titik tengah dan tidak jadi masalah. Dan ini pun donasi aku sudah konsultasikan dari beberapa pihak agar kemudian hari tidak jadi masalah gitu. Murni buat persembahan terakhir aku untuk almarhumah Kak Vanes. Nggak ada kata untuk Haji, mumpung nggak ada, itu aku murni ini lagu persembahan terakhir aku untuk almarhumah. Nggak ada mau niatan terjun juga ke dunia entertain, nggak ada. Iya, bodo amat, kayak nggak peduli juga mereka mau komentar seperti apa, aku nggak akan peduli itu. Jadi kayak ya udah, aku juga nggak ada niatan buat cari viewers atau like. Ini persembahan aku untuk almarhumah gitu. Saling kenal aja, balik aja, saling kenal. Enggak, dari sebelum Kak Vanes meninggal kita udah kenal. Iya, sebagai kakeknya, sebagai orang dedinya, ya saya keberatan ya cucu saya dijadikan eksploitasi anak, dijadikan keuntungan, mencari keuntungan pribadi, dan sangat-sangat keberatan. Dan itu saya akan saya sampaikan juga, itu sudah saya sampaikan ke Bang Milano. Jadi sangat keberatan lah untuk Gala itu kan nggak tahu apa-apa ya, itu, tapi videonya bertebaran di TikTok ya, di Instagram, di media sosial. Kasihan cucu saya gitu. Ini aja saya udah sedih banget, udah 5 hari lebih saya nggak bisa ketemu. Kalau bikin Gala senang aja, pengen rawat Gala aja sampai gede, itu aja. Terserah lah mau netizen mau ngomong apa. Pengennya sih ya damai-damai aja, karena ya lihat nanti lah kalau di pengadilan kan jadi maksudnya biar pengadilan yang menentukan. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Okay. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya.
Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya sudah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Emosi enggak saya? Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur. Pak Faisal marah-marah itu, saya dan Puput pamit pulang. Ya, pamit pulang. Ibu Dewi juga, udah Pak, udah. Itu juga orangnya udah mau pamit, udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak, bahasanya sudah nggak enak, tapi saya tetap berjiwa besar, nggak apa-apa, saya mengerti lah kalau orang marah, jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap cooling down, saya tetap pergi tuh pulang pamit, saya salaman, walaupun dia sepertinya Pak Faisal tuh tidak redo salaman dengan saya, tapi tetap saya salaman sama ibunya, saya semua salaman, Puput juga, kita pulang. Nah pulangnya waktu itu saya langsung ke rumah Bang Milano, ke kantornya ya. Jadi saya waktu itu akhirnya konsultasi masalah perwalian masalah hukum ini. Ya, saya akan begini, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat gelagat-gelagat, melihat perkembangan-perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah, ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi, tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikanlah ke Pak Masudi. Waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa, hari ketiga saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya. Salah saya. Saya mengiyakan hak asuh anak, silakan kalau mau diurus. Tapi di sini ada miscommunication ya. Jadi Pak Faisal mungkin mengira saya mengiyakan. Iyanya saya itu maksudnya adalah kita ke pengadilan bersama dan kita akan urus bersama. Saya udah capek nih berarti, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang Braga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.